Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vino Oktavianin dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian saya. Ada 7 pembahasan. Yang pertama, tentang sejarah kodifikasi. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat secara lafaz dan bagi siapa yang membacanya itu ibadah. Dan mempelajari ulum Al-Quran ini sangat penting dan bahkan termulia, dan ada salah satu syariat kita yang dikatakan oleh Imam Zuhzi bahwa ulum Al-Quran sorofu ilmini saraful ma'ruf, bahwasannya ulum Al-Quran adalah ilmu yang paling mulia. Ketika para ulama mendefinisikan Al-Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasannya mengenai Al-Quran untuk mengungkap isi menelaah kandungan Al-Quran. Perkembangan ulum Al-Quran ini di al-marhamah al-ula, generasi pertama. Generasi pertama ini adalah generasi Rasulullah SAW dan juga generasi sahabat, dan itulah generasi sebaik-baiknya generasi. Rasulullah SAW sebagai nabi yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Quran. Ketika ada masalah dalam asbabun nuzul, mereka para sahabat langsung merujuk kepada Rasulullah SAW di masa generasi para sahabat. Pada masa itu, sebelum ada pembukuan Al-Quran, karena Al-Quran ini sudah terakralisasi dalam kebiasaan sehari-hari, Nabi SAW telah memfokuskan kepada para sahabat supaya mereka merangkul Al-Quran, mentalaki Al-Quran, menghafal, memaknai isi kandungan dan maknanya. Pada masa di zaman sahabat, Al-Quran sudah mendarah daging dalam diri mereka ketika Rasulullah wafat. Kemudian generasi selanjutnya diteruskan Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Di zaman Utsman bin Affan lah kemudian Al-Quran dibukukan sebagai salah satu mushaf. Mushaf tersebut dikenal menjadi mushaf Asmani. Sebenarnya pembukuan Al-Quran ini sudah ada dimulai, walaupun terkadang sebagian mereka itu memasukkan dalam kajian tafsir. Ada sebagian dari mereka membahas secara spesifik atau pembahasan yang khusus. Setelah itu juga banyak generasi yang membuka. Kemudian para ulama seperti Imam Az-Zakhar mengumpulkan semua dalam bidang ilmu secara konferensi. Dari masing-masing generasi mengumpulkan pembukaan ulum Al-Quran semakin sempurna sampai di hari kita. Makiyah, bab kedua tentang Makiyah, Madaniyah, dan asbabun nuzul. Al-Quran ini diturunkannya tidak hanya sekali tetapi berkali-kali. Al-Quran bukan produk bumi, tetapi wahyu yang diturunkan ke bumi sebagai cahaya. Ketika Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril dan diturunkan secara total pada bulan Ramadan pada malam Lailatul Qadar. An-Nuzul atau Al-Zamali, yaitu turunnya Al-Quran secara totalitas atau keseluruhan pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah secara totalitas. An-Nuzul dan An-Nuzul Al-Mufarraq, yaitu turunkan Al-Quran secara terpisah-pisah dari Baitul Izzah ke bumi selama 20 tahun secara munazamah atau mufarraqah. Disebut surat Makiyah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Disebut juga surat Madaniyah, diturunkan setelah Nabi hijrah. Biasanya terdapat pada ayat ayyuhan nasu, ayat Makiyah, dan ayyuhalladzina amanu, ayat Madaniyah. Ayat-ayat Makiyah difokuskan pada akidah, ayat Madaniyah difokuskan hal-hal hukum. Untuk memahami Al-Quran secara utuh, salah satunya adalah dengan mengetahui asbabun nuzul, karena kita akan memahami lebih maknanya sehingga hal-hal yang rumit dapat kita ketahui. Yang ketiga, nasah dan masuh, definisi dan klasifikasi. Kalimat nasah secara bahasa artinya al-islah, artinya menghilangkan atau bermakna memindahkan. Definisi nasah artinya mengangkat, mengganti, menghilangkan suatu hukum yang sifatnya syar'i, diangkat dengan
ikatan kitab syar'i. Jadi mengganti hukum lama dengan hukum yang baru adalah koridor. Semuanya itu adalah kitab syar'i. Dahulu juga di awal-awal Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 1,5 tahun atau setara dengan 16 bulan. Hukum menghadap Baitul Maqdis sebagai salah satu bagian dari sholatnya, kemudian datangnya perintah Allah kitab syar'i yang untuk pindah ke Baitullah atau Ka'bah. Hukum ini nasah mansuhnya hukum seperti ini sah saja karena dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu hukum karena satu hikmah, kemudian Allah menggantikan dengan hukum yang sepadan atau yang lebih baik. Nasah dan mansuh ini terjadi ketika hukum yang digantikan menjadi hukum yang lebih baik, artinya lebih sempurna dari hukum sebelumnya. Tidaklah kami menasah pada suatu ayat ketika terjadi penggantian satu ayat atau satu hukum sehingga lebih dan sepadan. Ada metode yang sudah ditetapkan untuk mengetahui jenis nasah dan mansuh. An-naqlu an sahih, ada riwayat yang sahihnya. Ijma'ul ummah, ada ijma yang utama, ijma yang disampaikan oleh ulama bahwa ini hukum atau ayat adalah berlaku. Hukum nasah dan mansuh bisa dijadikan acuan. Secara hukumnya, mana ayat yang diturunkan terlebih dahulu, mana ayat yang diturunkan belakangan. Macam-macam nasah dan mansuh. Menggantikan suatu hukum Quran dengan Quran jadi satu dihapus dengan ayat berikutnya. Quran dengan hadis jadi ayat kemudian dihapuskan atau diganti dengan hadis hukum lain. Nasah mansuh dengan hukumnya juga boleh. Nasah mansuh dengan hukum atau hadis. Yang keempat, tentang hukum qiraah sab'ah. Dalam periwayatan Al-Quran terjadi beberapa perbedaan dalam masalah qiraah atau cara membaca Al-Quran. Perbedaan itu bersumber dari talaki, yaitu para sahabat belajar qiraah dari Rasulullah SAW, dan Al-Quran ini diturunkan dengan berbagai macam variasi dan membaca sehingga dikenal qiraah sab'ah. Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf atau dengan 7 qari'ah. Seperti ini muncul pada peristiwa Umar bin Khattab dan sahabat Hisham bin Hakim radhiyallahu anhu ketika menjadi perdebatan di antara keduanya tentang membaca Al-Quran. Kemudian mereka menghadap Rasulullah SAW dan Nabi SAW mengikhlaskan atau membenarkan bacaan keduanya sehingga tidak ada masalah bacaan Al-Quran antara Hisham dan Umar. Jadi intinya dengan adanya variasi bacaan Al-Quran melalui qiraah sab'ah itu menunjukkan kesempurnaan agama Islam, bahwa setiap Islam wahyu agama adalah Allah yang dipilih dengan kitab suci Al-Quran ini memberikan kemudahan bagi umatnya, sehingga variasi bacaan yang dipilih secara alternatif, artinya variasi bacaan memiliki kesamaan riwayat sehingga sah dan sahih ketika semua itu bersumber dari Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa taala. Qiraah sab'ah dan qiraah syura itu qiraah mutawatir memiliki 3 syarat yaitu sanad Nabi, rams dan bahasa Arab. Nabi SAW bersabda, bacalah apa yang mudah dari bacaannya itu Al-Quran. Boleh memilih qiraah dan manapun qiraah sab'ah atau qiraah syura untuk bacaan setiap hari untuk membaca sholatnya. Sanad yang bersambung dari Nabi SAW berguru sesuai dengan rams Utsman sudah dibuka dengan rapi. Lugah Arabiyah pentingnya untuk belajar bahasa Arab. Kalau menyelisih dari 3 itu maka disebut qiraah sab'ah, bukan qiraah mutawatir. Hukum qiraah sab'ah itu tidak sah atau tidak boleh digunakan. Yang kelima, tentang studi kolerasi ayat Al-Quran, ilmu munasabat. Tujuan untuk mengetahui kolerasi antara suatu ayat lain, surat dengan surat yang lain. Al-Quran pun satu rumpun antara satu dan lain saling berkaitan dan tidak saling terpisah-pisah. Munasabat secara bahasa itu adalah mujarabah, yaitu saling berkaitan. Kata munasabat seakar dengan nasab.
sipulan senasab dengan sipulan, itu berarti satu kerabat, kesatuan utuh yang disampaikan. Demikian Al-Quran antara ayat dengan surat itu ibarat satu nasab, sehingga saling berkaitan dalam kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Ilmu munasabat artinya ilmu secara khusus untuk mengkaji kolerasi antara satu ayat dengan ayat yang lain atau surat dengan surat yang lain sehingga tersusun dalam satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan. Manfaat ilmu munasabat tujuannya untuk menguatkan hubungan suatu ayat yang dibahas dengan ayat yang lainnya sehingga susunan maknanya serasi dan teratur dan menunjukkan bahwa Al-Quran memang mukjizat kalamullah. Kolerasi ayat surat Al-Quran sudah dituliskan secara khusus spesifik bahwa di kitab tentang ilmu munasabat. Yang keenam tentang ma'rifat atau nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran nama-nama Al-Quran disebutkan dalam Al-Quran yang paling masyhur dan paling populer nama Al-Quran atau Al-Kitab yaitu Al-Furqan Al-Kitab. Imam Asyuti menyebutkan ada 55 nama itu berdasar pada itijad para tafsir. Ada Al-Quran, ada Al-Kitab, Al-Surat, Ad-Dukhan, demikian yang dijelaskan terperinci. Al-Jamu mencakup segalanya. Terus ada Al-Quran memiliki makna dan 43 tempat diulang-ulang dalam Al-Quran. Inna hadzal Quran. Terus ada Al-Mubin Azhar. Allah menangkalkan kebenaran dan memisahkan yang batil. Terus ada kalamullah, firman dari Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah. Terus ada nur, cahaya yang terang, jelas. Ada di Quran An-Nisa ayat 104 sebagai petunjuk manusia. Ada hudan warahmah sebagai petunjuk dan rahmat sebagai manusia beriman, petunjuk kebenaran, hidayah, rahmah. Ada Furqan sebagai pembeda, Allah yang telah menurunkan pembeda urusan. Syifa adalah obat baik tubuh atau obat pikiran. Ada Mauludhan, telah datang nasihat dari Rabb kalian sebagai obat juga. Zikir yaitu peringat dan kemuliaan. Alian, kemudian ada alian, dia berada di Lauhil Mahfuz. Ada hikmah, ada hakim, seluruh urusan manusia. Ada muhailimin, saksi menyempurnakan umat-umat terdahulu. Al-Habubullah, berpeganglah teguh pada Al-Quran. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Qasyim, ada di surat Al-Kahfi. Kaulan, firman yang terperinci. Nabaul azim, tentang berita agung. Asbabul hadith, pembicaraan yang paling hasan atau bagus. Tanzil, diturunkan dari Rabb Tuhan semesta alam. Wahyan, dengan wahyu. Basair, sebagai penglihatan jalan yang benar atau jalan yang tidak. Bayan, penjelas bagi manusia. Kemudian ada al-iman, sebagai pengetahuan ilmu. Al-haq, kisah hak atau benar. Al-hadiyan, petunjuk. Al-azan, berita azab atau menakjubkan. Al-dukhran, peringatan. Al-uswatul usqa, sebagai tali yang kuat. Sidikin atau sidik, itu artinya benar. Adil, itu yang adil. Amran, urusan Allah atau amarullah. Munadiyah, panggilan sholat. Busran, petunjuk dan kabar gembira. Majid, berita agung. Nazir, peringatan bagi orang menyimpang. Aziz, mulia. Balagon, kabar yang disampaikan manusia. Asqas, ahsanu, cerita umat-umat dahulu.
Nama-nama Al-Quran ini menunjukkan tidak ada keraguan bahwasannya Al-Quran ini sempurna. Jika ingin sempurna hidupnya, maka sempurnakan dengan Al-Quran. Kemudian yang ketujuh yang terakhir, tafsir ayat-ayat ahkam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ulama mengumpulkan secara khusus ayat-ayat ahkam di dalamnya membahas tentang hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, tentang hal buruk, mubah, makruh. Itu disebut ayat ahkam. Al-ahkam asy-syariah al-amaliyah, jadi hukum-hukum syar'i yang sifatnya amali, bahwasanya menyebut ayat ahkam kurang lebih 500 ayat. Menurut Imam Ghazali 500 ayat. Ulama lain ada yang lebih 500 ayat, yaitu ayat malakiyah. Ada juga yang menyebutkan 800 ayat, yaitu ayat istibat atau ijtihad. Sebagian ayat-ayat ahkam adalah perintah atau larangan. Imam Syafi'i kalau orang itu mampu memahami tentang ilmu dalam Al-Quran secara intelektual, diberikan taufik, maka dia beruntung di dunia dan di akhirat. Imam Arabi menceritakan kebiasaan Imam Syafi'i. Jarang sekali aku ketika masuk masjid kecuali mushaf di tangan beliau. Beliau senantiasa mencari tadabbur atau hukum dalam Al-Quran. Al-Suti Al-Adqan, realitas Al-Quran, hukum-hukum adab terpuji, akhlak termulia. Ada kejelasan tentang hukum diambil secara ittiba 500 ayat. Ada beberapa metode untuk menafsirkan ayat-ayat ahkam. Yang pertama, sebutkan ayat-ayat ahkam, larangan atau perintahnya, kemudian tahlil diuraikannya, ijtihad mengambil ulama-ulama tafsir lughah, lafaz, qiraah sab'ah, makna izat atau global, sebab diturunkan ayat, mencari korelasi ayat sebelum sesudah, irad nahnu, seperti apa yang ditafsirkan. Ayat-ayat ahkam berputar dalam masalah perintah atau larangan yang sifatnya terakhir atau terpilih. Sekian, terima kasih. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.